Kisah cerita pemabok jadi mantu kiai. Ada seorang pemuda namanya Udin Arab. Kerjaannya setiap hari mabok. Awalnya si Udin jadi tukang mabok ini karena frustasi. Dia datang ke rumah Pak Lurah yang mempunyai anak gadis namanya Siti Jubaidah. Siti Jubaidah ini suka sama si Udin Arab, tapi Pak Lurahnya enggak suka karena si Udin Arab pengangguran. Akhirnya karena ditolak cintanya, ditolak sama Pak Lurah, si Udin Arab frustasi, setiap hari kerjaannya mabok terus. Cuman maboknya si Udin kagak pernah rese, nggak pernah galak, nggak pernah mencuri, nggak pernah ribut. Karena dia hanya frustasi, untuk menghilangkan stres dia minum terus. Topi miring, ciu, apa aja diminum sama dia. Kopi kadang-kadang tambahin sari puspa. Akhirnya masyarakat benci sama si Udin Arab, melihatnya sebel. Dikucilkanlah si Udin Arab dari masyarakat. Ketika suatu malam si Udin Arab mimpi didatengin oleh orang tuanya. Begitu dalam mimpinya orang tuanya si Udin ngomong, "Udin anakku, cepat kamu bertaubat. Di dalam neraka orang yang suka mabok-mabokan minum khamr itu akan diminumkan dari air api yang sangat mendidih sehingga menggolak-golak ubun-ubunnya. Cepat Udin, kamu taubat. Narun hamiyah." Kagetlah si Udin, akhirnya si Udin terbangun dan besoknya dia datang ke rumah kiai. Pas di rumah kiai, kebenaran kiai lagi ngebangun masjid. Banyak orang pada kumpul, datanglah si Udin. "Assalamualaikum Pak Kiai." "Waalaikumsalam." "Ada apa di tumben lu datang nih?" "Begini Pak Kiai, saya pengen taubat Pak Kiai. Saya nggak mau minum-minum lagi Pak Kiai." "Serius lo?" "Iya Pak Kiai. Saya pengen mondok di sini Pak Kiai." "Kalau mondok kamarnya udah nggak ada Din, kobongnya juga sudah pada penuh. Lu mau nggak di dapur tuh kalau mau?" "Nggak apa-apa Pak Kiai, yang penting saya nggak minum-minum lagi." "Bagus dah kalau begitu." Akhirnya pas Pak Kiai ngebangun masjid, pendopo masjid, pengimamannya rubuh lagi, gabruk. Baru ditaikin lagi, rubuh lagi, gabruk. Pak Kiai kebingungan, duit udah habis banyak, bahan-bahan juga udah habis banyak, tapi masjid nggak jadi-jadi karena rubuh terus. Nah itu si Udin di rumah kiai kerjaannya nggak pernah ngaji. Emang kiainya nggak pernah ngajarin. Setiap hari ngisiin kolam buat mandi Pak Kiai, ngisiin kolam buat mandi para siswa dan santri, nyariin rumput kuda Pak Kiai. Nah seketika malam Jumat mimpilah Pak Kiai Junaidi, didatengin Nabi, "Kalau kamu ingin masjid
jadi maka mintalah doa sama Nabi Khidir. Baru masjid itu bisa jadi, tidak akan rubuh kembali. Kaget dan bangunlah Kiai Junaidi. Nah sampailah akhirnya pagi-pagi langsung diumumin kepada siswa santri-santri. Pengumuman kepada seluruh santriwan, santriwati, siswa dan siswi. Saya semalam bermimpi supaya mencari Nabi Khidir dan minta doanya agar masjid ini jadi. Jadi barang siapa santriwan, santriwati, siswa dan siswi yang bisa bertemu dengan Nabi Khidir, akan saya kawinkan dengan putri saya Dewi Komalasari. Dewi Komalasari adalah anak kiai yang paling cantik, ngajinya pinter, hidungnya mancung, matanya bulat, pipinya merah-merah, bibirnya mungil. Pantatnya demplon, kulitnya putih. Maka berbondong-bondonglah santri, bergerak, ada yang ke timur, ada yang ke selatan, ada yang ke barat, ada yang ke utara. Tiba-tiba si Udin jalan juga mencari. Ditanya sama siswa-siswa, Udin, iya bang, lu mau kemana? Saya mau bantu Pak Kiai mencari Nabi Khidir supaya masjid jadi. Kasihan Pak Kiai, sudah habis dana banyak tapi masjid belum jadi-jadi. Udah Din, lu mah di rumah aja, cari rumput sama ngurusin kuda, isiin kolam tuh. Nggak pantas lu jadi mantu Kiai, lagi juga lu nggak bakal dapet. Lu jelek begitu. Si Udin memang orangnya jelek, budugan, bodoh, bego. Akhirnya berjalanlah si Udin masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung. Begitu di tengah-tengah hutan dihadang sama ular sebesar pohon kelapa. Si Udin lari lagi, lompat, dihadang lagi sama macan. Lari lagi si Udin, dihadang lagi sama buaya. Jadi petunjuk-petunjuk arahnya adalah yang menghalangi. Itu binatang-binatang itu menghalangi supaya Udin jangan lewat situ. Sampailah si Udin di pinggir laut. Setelah masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, sampailah si Udin di pinggir laut, sudah lemes. Duduk di pohon kelapa ngelamun, kemana ini gua jalan, kata si Udin. Gua mau pulang, kagak tahu kemana udah arahnya. Begitu lagi ngelamun, datang suara, Din. Suara apa tuh? Din, lu mau ketemu Nabi Khidir. Begitu dia lihat ikan lumba-lumba yang ngomong, si Udin melompat. Begitu melompat, ikan lumba-lumba langsung berjaya. Jangan takut, saya antarkan kamu ke Nabi Khidir. Balik sini Udin. Akhirnya si Udin pun balik lagi dan nemuin ikan lumba-lumba. Kata ikan lumba-lumba, ayo naik. Naiklah si Udin ke ikan lumba-lumba dan akhirnya dibawa ke dalam gua di tengah-tengah laut. Bertemulah si Udin dengan Nabi Khidir. Ditanya si Udin, hai anak muda, kamu mau kemana? Saya mau mencari Nabi Khidir, Pak. Aku Nabi Khidir. Emang ada perlu apa? Begini, Pak. Ya Nabi Khidir, guru saya bangun masjid rubuh terus, sudah habis uang banyak, bahan-bahan udah habis banyak, masjid gak pernah jadi, pendoponya rubuh terus. Dia mimpi katanya kalau pengen jadi minta doa Nabi Khidir. Saya kasihan ya Nabi Khidir, tolong doain.
Akhirnya Nabi Khidir pun berdoa, didoain sama Nabi Khidir. Terus si Udin ditanya lagi, terus kamu mau apa lagi? Saya pengen pinter Nabi Khidir, saya pengen banyak ilmu yang banyak yang bermanfaat supaya bisa mengamalkan kepada orang lain dan bisa mengamalkan untuk diri saya sendiri. Yaudah mangap. Begitu mangap langsung diludahin mulutnya. Kitab sekapal keapal, kata Nabi Khidir. Kitab satu kapal, kamu keapal. Terus gimana Nabi Khidir saya pulangnya? Merem. Akhirnya begitu si Udin merem, dia tanpa sadar si Udin nggak taunya sudah berada di masjid sebelum subuh. Begitu pas mau talqim datanglah Pak Kiai. Biasa Pak Kiai mah datangnya sebelum azan subuh udah datang ke masjid. Begitu dia ngeliat ke masjid, ngeliat si Udin lagi tiduran ngegoler di pengimaman. Ditendang-tendang terus Udin dibangunin pakai kaki, kayaknya songong juga. Din, bangun. Ngapain lu tidur di sini lu? Orang-orang lagi pada nyari Nabi Khidir, lu malah tiduran di sini. Nggak bangun-bangun juga si Udin karena saking lelahnya. Akhirnya pakai nyalain lampu. Begitu dia nyalain lampu, dia lihat masjid, pendoponya masjid, tempat pengimaman masjid sudah jadi berdiri dengan kokoh dan tegaknya. Kagetlah Pak Kiai, ini siapa yang ngebangun masjid? Siapa yang ngerapiin sehingga sudah rapi selesai ini masjid? Akhirnya si Udin kena terang bangun. Ditanya Pak Kiai, lu ngapa tidur sini Din? Begini Pak Kiai, saya tadi ketemu Nabi Khidir dan saya sudah minta supaya didoain di masjid. Benar pas dilihat masjid itu udah jadi, langsung pakai ngepak kepala. Astagfirullah. Neng Dewi nasibmu jelek banget, bakal dapat suami burut, gudik jelek, si Udin bego lagi. Kayaknya kurang ajar juga kayaknya. Nggak bersyukur, sombong juga. Nah akhirnya setelah sholat subuh Pak Kiai ngomong sama anaknya, pulanglah ke rumah ngomong sama anaknya, Neng Dewi Komalasari, iya Abi, nasibmu juruk, nasibmu buruk. Kenapa sih Abi? Jelek, nasibmu jelek. Kenapa Abi? Kamu bakal dapat suami yang jelek, gudik, bodoh, bego. Siapa Abi? Si Udin. Dia yang ketemu Nabi Khidir. Masjid sekarang sudah jadi. Apa kata Putri Dewi Komalasari? Abi, semua sudah kehendak Allah. Memang sudah takdir Allah yang menentukan. Dewi Komalasari terima dengan senang. Akhirnya dikawinkanlah si Udin. Kagak mau rame-rame. Pak Kiai malu karena ngawinin sama si Udin. Orang susah, miskin, bego, jelek, buduk, gurik, tolol. Santri-santri yang lain pada kecewa, pada iri, sirik, dengki. Waduh, brengsek juga nih si Udin. Kenapa dia yang bisa jadi mantu Kiai? Kapan-kapan kita kerjain barudak? Hei anak-anak, kerjain si Udin. Pas kebenaran Pak Kiainya sakit, di masjid ada pengajian, biasa ngisi Pak Kiai, baca kitab. Panggil si Udin. Pak Kiai nggak datang, si Udin. Biasanya kalau Kiai nggak datang, mantunya yang menggantinya. Dipanggillah si Udin, dibawa ke masjid, disuruh duduk di depan itu lekar, disuruh baca kitab. Sedangkan si Udin kagak pernah belajar ngaji, orang kerjanya telinya mabok. Udah Din, sekarang lu pengganti Kiai. Waduh, bingung si Udin. Cuma si Udin ingat pesan waktu dia ketemu Nabi Khidir. Udin, kamu kitab satu kapal keapal. Ingat sama dia.
Ya udah buka halaman berapa, pasal apa, ayat berapa. Kata satu, bab sholat, halaman 122. Langsung dibuka sama si Udin. Begitu dibuka sama si Udin, dibaca sama si Udin, kitab gundul kuning Arab gundul langsung dibaca, berobat tanpa tedeng tanpa alang-alang, nggak usah kitabnya dibawa, saya udah hafal bener, kagak pakai kitab, ditutup kitab, langsung dia baca, disurah dengan surahan yang sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya, dari hadis sampai Al-Qur'annya lengkap, lebih pintar penjelasannya, lebih detil penjelasannya daripada Pak Kiainya. Buat di situ orang geleng-geleng kepala. Tuh, kenapa si Udin bisa berhasil? Karena dia minta doa, mau mencarikan supaya masih jadi ini, ikhlas karena Allah Ta'ala. Ingin membantu kiai supaya masjid jadi. Kalau yang lain-lain karena berharap dapat mantu kiai dan bisa mendapatkan Dewi Komalasari. Dan akhirnya setiap ada pengajian dimanapun, akhirnya si Udin yang membaca kitab dan ceramah kemana-mana si Udin. Akhirnya terjadilah pernikahan dengan Dewi Komalasari. Ada saja rintangannya. Dewi Komalasari sudah 4 tahun nikah sama si Udin, gak punya anak. Pas dicek gak taunya Dewi Komalasarinya mandul. Berkatalah Dewi Komalasari, abang, iya nih, kalau abang ingin punya anak, sok cari istri lagi. Ikhlas neng? Ikhlas abang. Akhirnya si Udin inget tuh sama pacarnya, si Siti Jubedah, anak Palura yang ditolak. Sekarang kan si Udin udah gagah, udah ganteng, udah kiai, terkenal namanya juga. Mainlah datang dia ke rumah Palura karena tahu si Udin itu jadi kiai, ngehormatin. Siti Jubedah juga ada di situ. Nah kebetulan pas si Udin datang, ada juga yang mau datang ngelamar Siti Jubedah, yaitu mahasiswa ITB. Mahasiswa IPB Bogor, pertanian Bogor. Bingung akhirnya Palura, waduh gimana nih ya si Udin juga kiai. Lah ini insinyur pertanian, kalau gua tolak dua-duanya kagak enak. Akhirnya dipanggil, Din, De Andi, ya. Ini begini, kamu kesini mau datang mau melamar Siti Jubedah, iya. Si Udin juga mau datang mau melamar Siti Jubedah, iya. Ini begini, siapa yang bisa nebak-tebakan Abah akan mendapatkan Siti Jubedah. Siap, kata saya. Deadi, siap, Palura. Terus kata Palura begini, Deadi, kenapa suara kodok kenapa suara kuyuk ngempos, hos, kan begitu. Dan kenapa suara suang nyaring, kuang. Coba diandi. Begini Pak, menurut ilmu kehewanan, kenapa ini suara suang nyaring? Karena suang lehernya panjang, jadi nyaring, kuang. Kalau kuyuk, kenapa dia suaranya ngempos? Karena lehernya pendek, jadi ngempos, hos. Oh, begitu. Kemudian begini Palura, ya. Kalau menurut saya kodratillah. Apa itu kodratillah? Sudah kehendak Allah. Coba kodok suara lehernya lebih pendek dari kuyuk, tapi suaranya lebih nyaring dari soang. Kung.
Ya kan? Jadi sudah kehendak Allah, bisa jadi yang lehernya pendek juga suaranya nyaring, yang lehernya panjang juga suaranya ngempos seperti jerapah panjang tapi ngempos. Jadi sudah kodratil. Oh iya benar juga kamu. Ya udah ini menang. Ya udah pertanyaan yang kedua. Ya Pak Lurah. Andi. Iya Pak Lurah. Kenapa sawah kalau yang atas kurang subur, sedangkan yang bawah lebih subur, lebih bagus daripada yang di atas? Menurut ilmu pertanian Institut Bogor, bahwa sawah yang di atas ini kurang subur karena pupuk-pupuk dari atas turunnya ke bawah. Jadi yang bawah lah yang subur, yang atas kurang subur. Oh, Udin. Ini kodratilah Pak Lurah. Kodratilah lagi. Iya. Kehendak Allah. Iya. Sekarang kita bandingkan kenapa kita keramas, kita sampo, pakai turunlah air ke bawah, sedangkan yang atas cepat lebih panjang. Kenapa kalau yang bawah keriting lagi kagak panjang-panjang. Padahal vitamin-vitaminnya turunnya ke bawah. Sama tadi seperti sawah, vitamin-vitaminnya turunnya ke bawah. Yang bawah subur, yang atas kurang subur. Kalau rambut yang atasnya subur, yang bawahnya kurang subur, keriting lagi. Apakah itu bukan kudratillah? Sudah kehendak Allah. Oh iya. Waduh. Langsung Pak Liandi, Udin yang menang, Udin yang berdampak mendapatkan Siti Jubaidah. Siti Jubaidah pun mendengarkan kemenangan Sudin, tersipu malu tersenyum-senyum. Cinta lama yang terpendam akhirnya bersemi kembali. Beruntunglah si Udin dapat 2 istri, 1 Siti Komalasari anak Pak Kiai, yang 1 Siti Jubaidah anak Pak Lurah. Karena keikhlasannya tobat kepada Allah, akhirnya Allah berikan terang hatinya. Segala ilmu dan pelajaran dia cepat dapatnya dan hafal semuanya, dan ditinggikan derajatnya. Ikhlaslah dalam segala melakukan sesuatu, insya Allah.